hadir bersama saya, Bung Jos Bima Sena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show, berkunjung bersama sahabat Talk Show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa, saya Bung Jos Bima Sena, pembawa acara Talk Show pada malam hari ini. Dan tentunya dalam Talk Show ini ada temanya hari ini adalah Silpa dan Silpa yang ada kaitannya dengan LKPJ tahun 2020, Pansus tahun 2021. Saya sapa satu persatu dulu di ujung telepon. Halo, selamat malam Pak Cilik, assalamualaikum. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Cilik. Semuanya narsum, baik Bung Jandi, Bung Badewo, juga semua pemirsa Radio Monika Surya FM yang ada bisa mendengar siaran kita pada malam hari ini. Oke, baik, terima kasih Pak Cilik. Bung Yandi, selamat malam. Assalamualaikum Pak Cilik. Bung Yandi, silakan sapa Bung. Selamat malam. Suaraku bagus ya? Oh, bagus, Cek, bagus. Cek. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Para pemirsa Radio Monika dimanapun berada, dan para senior rekan-rekan narsum, salam sehat. Oke, baik, terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Oke, Bung Senior Badewo, assalamualaikum, selamat malam Bung Badewo. Diserahkan disapa untuk dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sehat semua. Ya. Salam. Oke, baik, terima kasih. Halo. Terkait dengan tema malam hari ini, langsung saja kita bicara masalah silpa. Semua orang sudah tahu yang namanya silpa adalah sisa anggaran di akhir tahun tentunya. Ada negatif, ada positif. Terkait dengan itu, maka untuk hal ini akan dibuka bicara kita awal dengan Bung Senior Badewo. Bung Badewo, ada waktu untuk Anda 10 menit terkait dengan silpa dan silpa. Silakan Bung. Baiklah. Karena malam ini saya juga ada kegiatan. Iya. Saya tidak bisa ikut mungkin sampai habis ya. Oke, terima kasih. Tapi saya menghormati undangan dari Radio Monika untuk kita talk show malam ini. Jadi baiklah, seperti berulang-ulang kita sampaikan melalui talk show maupun melalui rapat-rapat ketika saya pernah masih pimpinan dewan bahwa saya justru mempertanyakan silpa ini. Kan sisa lebihnya sisa anggaran ini. Sisa anggaran ya. Jadi kalau silpa ini bentuknya positif, itu jelas semua orang tahu bahwa itu selisih penawaran satu proyek. Misalnya 1 miliar, ada yang nawar 800, berarti 200 sisanya. Nah itu positif. Kenapa? Karena proyeknya dilaksanakan dan jalan. Nah kalau silpa yang negatif adalah proyek-proyek yang tidak jadi, batal. Mantra. Itu semua masuk situ. Kenapa? Ini bulan Juni. Juli, Agustus sudah sudah hujan. Saya tidak tahu apakah pekerjaan yang miliaran ke atas itu sudah mulai bekerja. Infrastruktur jalan, jembatan, dan lain sebagainya saya kurang tahu. Nah, jadi apakah lelang di LPSA itu sudah jalan atau belum? Saya belum tahu. Saya nggak ngecek ke sana. Saya belum mau. Nah, kemudian persoalannya adalah kalau silpa terlalu besar yang negatifnya, yang negatif itu juga perlu dipertanyakan. Dan saya menilai, saya rakyat biasa, menilai bahwa itu adalah suatu kegagalan dari SOP di masing-masing. Tapi SOP di masing-masing ini kan ada bosnya, atasannya. Seperti Sekda dan Bupati. Nah, apakah ini tidak menjadi perhatian dari para pimpinan yang di atas? Ini yang jadi persoalan. Setiap tahun bengkak silpa. Padahal banyak
proyek yang harusnya dilaksanakan di Batu Timur ini. Banyak jalan yang rusak. Di daerah Parbatu, Ampari sana. Banyak jalan rusak nggak bisa dilewatin kalau hujan. Nah, dikerjakan dengan dana desa ratusan juta. Juga nggak ada hasil apa-apa. Nah, ini jadi persoalan sebetulnya. Jadi siapa yang harus tanggung jawab? Nah, padahal silpa kita cukup gede. Padahal saya lihat banyak sebetulnya sarana prasarana yang perlu kita benahi dengan dana APBD yang ada. Tapi bingung juga ya. Justru kita pemerintah Kabupaten Batu Timur bangga dengan silpa yang gede itu. Padahal kalau di Teropong itu adalah salah satu faktor yang menyatakan gagalnya Kegagalan. pembangunan di Batu Timur. Kan begitu harusnya. Iya. Tapi ya susah kalau kita lihat bahwa kebanggaan akan silpa ini Iya. sepertinya dipertahankan seperti juara gitu. Iya. Kalau bertahan. Ini apa? Di balik ini apa sih? Iya. Nah, itu persoalannya. Nah, sekarang LPSE. Itu kalau sudah diatur, lelangnya nggak mungkin mereka nurunkan 10%. Paling banyak 5%. Itu pengalaman. Kalau sudah beratur. Kalau sudah beratur kan ada urusan yang menurunkan banyak-banyak. Omong kosong itu. Ya, makanya untuk tahun ini saya nggak tahu apakah pemborong lokal ini ikut lelang SPSE, walaupun sudah ada ini si A punya, ini si B punya, yang dari luar Bartim ini. Ikutin aja sebetulnya. Iya. Itu hak kita ikut. Iya. Sayang saya nggak punya perusahaan yang besar. nilai itu. Kalau saya punya, saya ikut. Iya. Memang siapa yang larang? Walaupun itu sudah diatur orangnya si A, si B, si C. Ini proyek ini misalnya, ini yang punya. Proyek ini yang punya. Seperti kemarin kolam renang segala itu. Itu jadi nggak? Iya. Nah, itu harusnya orang lokal ikut. Ngapain? Minimal jadi subkon ya lah Bung Senior. Iya. Minimal jadi subkon misalnya kan. Kalau berenang yang hanya 4,4 miliar itu. Iya. Lokal yang bisa kok. Iya. Tapi itu proyek yang dipaksakan. Mumpung. Tapi itu punya Adaro kan? Nggak tahu. Kalau tidak salah itu punya CD Adaro Bung Senior. Kalau CD Adaro apa mereka kerjakan sendiri? Ya biasanya kan kayak gitu. Tapi apakah itu masuk di APBD kita dananya atau tidak? Ya nanti kita kontrol Bung Senior. Nah itu Pak. Kalau itu masuk di dana APBD, ya sewajarnya Ya. diikuti. Nah kalau itu CD, itu perlu dipertanyakan juga. Ya, CSR kan, itu CSR istilah sekarang. Iya. Ya. Nah, itu kan community social responsibility. Itu tanggung jawab sosial terhadap masyarakat Batu Timur kepada PT Adaro. Itu tidak wajar. Apa namanya? Kepentingan terhadap kolam renang itu tinggi sih. Hah? Ini Ya artinya perlu juga Bung Senior karena Barito Timur belum punya kolam renang. Jadi kita ini kan mau berenang ke Tanjung terus kan. Jadi kalau mau latihan renang kita ini ke Tanjung terus Bung Senior. Jadi kasihan masyarakat kita kan gitu. Kolam renang itu hanya segelintir orang di Bartim ini. Ya, Yang ini paling 5-6 orang yang mau berenang ke Tanjung. Ya artinya minimal kelengkapan untuk kabupaten kita Bung Senior lah. Itu. Saya pikir nggak ngaruh itu Pak Cilik. Lebih baik dibikin Christian Center sama Islamic Center, itu yang lebih mengena. Saya yakin kalau itu yang dibangun lebih menunjang. Tapi kalau itu mungkin dananya puluhan miliar Bung Senior. Jadi mungkin dana itu tidak cukup kira-kira Bung Senior. Ya paling nggak disiapkan lahannya dulu. Iya. Jadi sebetulnya bagi saya kolam renang sih tidak begitu penting dan mendesak.
Jadi sebenarnya juga dana CSR dari Adaro itu seharusnya itu menyentuh kepentingan masyarakat banyak dari segala lapisan masyarakat. Sekarang yang mau berenang apa tukang kadap karet yang bekerja di ladang bertani apa sih ini? Paling tidak untuk anak-anak kita Bung Senior latihan renang karena sekarang masuk polisi wajib bisa berenang kan? Wajib lah. Terjun Iya. Sungai Cirau aja. Iya, Sungai Cirau sekarang surut airnya Bung Senior. Mana tercemar lagi kan? Jadi itu salah satu ya. Jadi kalau kita melihat apa-apa yang disampaikan itu akhirnya silpa. Nah, nggak tahu tahun 2020 kemarin silpanya berapa Pak Cilik? Itu sebetulnya belum saya cek laporan mereka kan. Jadi kan kalau puluhan miliar itu sebetulnya berapa banyak proyek yang bisa dilaksanakan? Artinya setiap tahun itu tidak ada puluhan miliar Bung Senior. Rata-rata ratusan miliar ke atas. Nah apalagi Iya. padahal bikin jalan yang diperbaiki apa segala. Ya, saya kira ratusan miliar itu Bung Senior cukup untuk bikin Islamic Center atau Christian Center kan? Itulah Ya. yang saya maksudkan tadi. Ya. Ya, selain membangun kolam renang kalau memang itu dianggap kebutuhan. Nah, itu sebetulnya ratusan miliar silpa itu kan bisa dianggarkan untuk kebutuhan masyarakat, misal pembinaan umat beragama melalui Christian Center, Islamic Center. Masa kita kalah dengan pulang pisau? Dengan Balangan aja kalah kita kan? Dengan burung raya, jauh. Dengan Kasel Balangan yang dekat sini sama-sama pemekarannya kan? Iya, sama usianya. Iya. Dengan batu licin, tanah bumbu itu. Iya. Jauh kita, jauh. Jadi kalau kita berkaca ke lain ya, kita malu sendiri sebetulnya sebagai warga Batu Timur. Akhirnya seperti pepatah itu buruk muka cermin mau dibelah kita Bung Senior. Ya itulah. dikira cermin yang salah kan? Ya. Rasa malu kita mungkin sudah putus urat malunya. Iya. Jadi silpa ini betul-betul sangat jelas dan tegas menunjukkan Merugikan masyarakat kan ya? Di beberapa sektor kita gagal Ya. memanfaatkan uang yang ada itu. Lalu dengan silpa itu kita dapat apa? Dapat bonus. Dapat bonus deposito. Deposito masuk kantong siapa? Itu pertanyaannya. Ya nanti kita cek apakah masuk daerah atau masuk mana kan gitu. Jadi yang jelas saya secara pribadi sebagai salah satu pendiri kabupaten ini sangat sedih melihat silpa yang terlalu besar. Iya. Kenapa? Itu menunjukkan yaitu tadi ketidakmampuan dalam perencanaan awal untuk membangun infrastruktur di Bartim ini. Nah, kalau perencanaannya kan, kemudian pengerjaan proyek itu juga bulannya sudah mulai, misalnya Maret, April sudah mulai kerja. Artinya kalau Agustus, September baru kerja. Kalau perencanaannya bagus Bung Senior, tapi pelaksanaannya yang rusak di sini kayaknya. Ya itu harus sinergi antara perencanaan dan pelaksanaan, harus sinergi di lapangan. Kalau tidak ya itulah amburadul. Seperti jalan lingkar yang kemarin di sana, lewat apa itu? Ya. Lewat Lungkang. Itu ya, terus ke Meganti. Itu tanah saya itu ada berapa hampir 1 hektar itu habis Pak Senior. Tanpa ganti rugi. Sekarang itu kan jadi hutan rumput saja kan gitu. Nah itu seperti daerah Munsit ini dikembalikan aja ke masyarakat yang menghibah. Iya. Itu mau saya ambil nanti Bung Senior. Diambil lagi, itu hak Mas. Iya. Karena toh tidak dimanfaatkan. Ya ganti ruginya tidak ada kan? Ya. Ya itulah mungkin dari saya bahwa silpa, saya sangat sedih melihat silpa yang makin besar. Iya. Dan kesimpulan saya itu menunjukkan bahwa itu merupakan indikasi gagalnya sebuah
upaya untuk membangun Batu Timur lebih baik. Iya. Paling tidak harusnya sejajar dengan kompeten lain. Tapi kalau kita melihat naga-naganya bahwa kita justru tertinggal. Iya. Jadi kelihatannya. Nomor urut terakhir Bung Senior. Ya. Nomor urut terakhir Sekalteng. Iya. Oke. Makanya PAD kita paling rendah Sekalteng. Cuma WTP 5 tahun berturut-turut. Iya. Ya itulah. WTP-nya kita juara bertahan. Tapi ya itulah. Kalau kita bicara begitu nanti tersinggung lah, inilah, itulah. Itu kan WTP tapi nyatanya juga rakyat tidak mengenyam kesejahteraan yang lebih baik juga buat apa? Karena itu soal pengelolaan keuangan. Iya. Ya, apakah BPK sudah turun ke lapangan melihat kenyataan itu? Apalagi dengan hasil LKPJ yang kemarin itu. Dengan hasil pansus. Iya. Itu Pak Cilik, mohon maaf, apakah hasil pansus ini pernah disampaikan ke BPK RI? Ya, saya kira ini saya tanya pada Pak Ketua nanti, apakah nanti itu sudah dikirim belum, Bung Senior? Jadi kan begini, makanya usul saya kemarin kalau perlu beberapa anggota pansus ini mendatangi BPK bersama kaum masyarakat tanpa membebani biaya beban anggaran di DPR. Kalau saya mau, saya berangkat sama-sama, saya pakai ongkos sendiri. Kita datangi BPK RI. Ya, artinya nanti coba kita komunikasikan dengan Pak Ketua nanti, Bung Senior. Terus, makanya malam ini saya suruh radio ini mengundang Ketua DPR malam ini, Bung Senior. Saya yakin 90% nggak akan berani. Iya. Naga-naga, gelagatnya nggak akan berani itu. Iya. Jadi kalau BPK RI itu tahu hasil dari pansus ini, supaya mata mereka dibuka lebar-lebar lah. Iya. Jangan merem-melek. Seperti kata Ahok itu kan. Permainannya apa? Kita bikin kayak Ahok lah. Iya. Ahok berani menantang BPK RI. Iya. Kalian kasih WTP, ternyata kepala daerahnya ditangkap korupsi oleh KPK. Itu Ahok. Dan itu terbukti kan? Ahok mau mengaudit BPK nih kan? Iya. Ahok yang berani mengkritisi BPK kasih WTP. Nyatanya pejabatnya ditangkap oleh KPK. Jadi Ahok bilang tidak menjamin itu WTP bebas korupsi, tidak menjamin itu. Iya. Dan itu kenyataan. Kalau kita lihat anggaran yang besar-besar yang nggak karuan di tiap SOPD. Iya. Itu siapa yang ngerjain? Kroni. Orang dekat. Iya kan? Iya. Oke. Yakin itu. Nah, itu mungkin pendapat dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Kesimpulannya saya sangat sinis kalau saya melihat WTP Silpain. Silpain. Okay. Ya, itu saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Bung Senior. Selamat malam untuk Anda. Anda masih tetap bersama kami di radio kesayangan Anda. Hadir bersama saya, Bung Jos Bima Sena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show, berkunjung bersama sahabat Talk Show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya.
Hadir bersama saya, Bung Jos Bima Sena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show, berkunjung bersama sahabat Talk Show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Hadir bersama saya, Bung Jos Bima Sena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show, berkunjung bersama sahabat Talk Show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Baik, masih bersama Bung Jos di acara Talk Show malam hari ini. Ada dua rekan, Pak Ketua DPR Nur Sulastyo, saya mencoba untuk menghubungi dan nampaknya belum pulang dari kegiatan masjid, dan Pak Yudi kebetulan ada tamu dari fraksi DPRD juga. Oke, Pak Cilik, ada waktu untuk Anda, Pak Cilik. Silakan, Pak, terkait dengan Silpa. Oke, terima kasih atas silakan. waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya mengenai Silpa, maka Silpa teruskan gitu. Nah, jadi di sini saya atas nama pribadi istilahnya menyambut Silpa ini bagus kalau memang Silpa positif. Tapi yang kita sayangkan kalau Silpa negatif, inilah yang saya jadi miris hati melihatnya kan gitu. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bung Senior tadi, kalau Silpa positif itu artinya ada sisa belanja hasil dari beberapa kegiatan. Misalnya kegiatan 1M yang terbelanja misalnya 900 sekian, berarti ada sisanya. Ini yang bagus untuk Silpa positif. Tapi kalau kita melihat yang banyak di Barito Timur ini, itu banyak Silpa yang negatif. Artinya banyak program kegiatan yang tidak terlaksana. Sehingga dananya menumpuk. Tersisa tidak bisa dilaksanakan. Itulah yang dikatakan Silpa negatif. Jadi kalau menurut saya, kalau kita nih Silpa negatif yang banyak, artinya seperti apa yang disampaikan Bung Senior tadi, Pak Badowo, Barito Timur ini gagal lah dalam melaksanakan pembangunan kan begitu. Jadi bukan berhasil, gagal. Nah, padahal sayang sekali kan misalnya 150-an miliar itu ada berapa jalan kalau dibangun, ada berapa kegiatan yang bisa dilaksanakan kalau itu dimanfaatkan. Sedangkan pemerintah pusat sudah memberikan anggaran APBD untuk kita itu supaya itu dihabiskan. Kenapa Barito Timur bisa jadi Silpa kan begitu? Sehingga pada tahun berikutnya kita ini akhirnya APBD kita dikurangi terus. Yang kalau daerah lain APBD-nya dia sudah di atas 1 triliun, ada yang mencapai 2 triliun kan. Kalau Barito Timur ini kelihatannya belum pernah mencapai 1 triliun. Nah, kenapa? Sebab karena uang yang ada aja kelihatannya tidak bisa Barito Timur menghabiskan itu kan. Jadi dengan catatan mereka ini mungkin alasannya karena lelang tidak sempat dan lain sebagainya, alasan perencanaan dan lain sebagainya, padahal sudah kita di BR banyak memberikan masukan pada mereka. Agar perencanaan itu begitu DPR sudah mengetuk anggaran untuk tahun 2021 misalnya, pada bulan November 2020 sudah kita ketuk anggaran itu, sudah kita sahkan. Nah, lalu maksud kita kan mereka langsung membuat perencanaan kalau yang istilahnya belanja modal. Belanja pembangunan kan membuat perencanaan dengan catatan jangan mengharapkan PO saja karena itu ada anggaran untuk perencanaannya kan gitu. Iya. Kita sewa konsultan dari luar.
Dan bahkan di Barito Timur juga banyak konsultan-konsultan kita yang mampu membuat perencanaan itu kan. Yang kita mengharap dinas TO yang membuat perencanaan. Sedangkan mereka kan sebenarnya sudah digaji. Tambah mereka buat perencanaan lagi akhirnya ya biaya perencanaan tersebut diserahkan kepada PO. Ini saya kira termasuk ya kurang pas. Sebaiknya dalam perencanaan itu kita konsultankanlah pada orang yang memang betul-betul menguasai teknik pembangunan dan lain sebagainya kan. Banyak sarjana teknik yang ada di Barito Timur maupun dari luar. Perusahaan-perusahaan yang perencanaan juga sudah ada. Lelanglah terhadap mereka yang perencanaan di atas. Ya, yang masuk biaya yang dilelangkan kan gitu. Kita manfaatkan LPSE kita kan gitu untuk melelang itu. Sehingga pada bulan Februari atau Maret itu sudah selesai perencanaan. Hingga April itu sudah bisa start kerja kan. Betul. Nah, kalau ini kan sampai sekarang sudah bulan Juni, anggaran kita saya rasa belum mencapai 40% ini. Yang terserapkan anggaran kita. Ya, tidak diumumkan juga sih. Iya. Jadi seperti kemarin tapi begitu nanti kita mengetahuinya ribut lagi. Ya, artinya yang jelas Bung Yandi, hasil kita kunjungan kerja dengan LPSE kemarin bahwa yang sudah selesai terus ini yang tidak bisa terlambat ini lelang untuk pengadaan ATK dan makan minum. Itu kelihatannya awal tahun sudah selesai semua kan? Ya tidak terlambat itu ya? Tidak pernah terlambat untuk ATK dan makan minum. Yang lain terlambat? Yang lain ini semuanya terlambat alasan perencanaan itu tadi Bung Yandi. Iya. Pak Cilik, kebetulan ini ada SMS yang masuk Pak Cilik terkait itu Pak. Dari 0201 saya dengar apakah betul atau tidak seperti tahun ini saja anggaran yang cepat dikeluarkan adalah ATK dan makan minum. Memang betul demikian Pak ya? Nah, saya kira karena itu yang sudah dilelang otomatis saya kira itu yang perlu diselesaikan dulu kan gitu. Ya. Ya. Kalau untuk proyek lain kayaknya belum ini. Nanti coba nanti teman-teman bisa saja ke LPSE cari data di LPSE yang mana proyek yang sudah dilelang kan gitu. Kalau terkait ATK dan makan minum ini biasanya yang ngelola siapa Pak? Langsung. Nah itu ada hasil lelang itu kan ada yang pemenangnya. Pemenangnya. Ya. Jadi yang pemenangnya yang melaksanakan itu Bung Jos. Dari makan minum dan ATK ini ya? Ya makan minum dan ATK itu sudah mulai awal tahun sudah dilelang dan sudah dilaksanakan. Bahkan ada yang dananya belum keluar sudah bisa jalan karena yang ditalangi dulu kan gitu. Iya. Berarti sudah pasti menang ya? Pasti menang ya? Iya, artinya sudah pasti ada pemenangnya kan gitu. Iya. Berani nalangi dong, berarti udah pasti menang ya? Iya, berani menalangi karena sudah pasti menang kan gitu. Oh iya. Kalau udah pasti siapa yang berani? Iya. Jadi itulah. Jadi Silpa ini sebaiknya kalau kita harapkan dari DPR itu jangan ada Silpa lagi kan, habiskan dana itu untuk membangun Barito Timur yang serba kurang ini kan gitu. Iya betul. Memang di dalam perencanaan semua kan ada itu semua lengkap. Makanya kita sahkan anggarannya itu. Karena sudah dengan program-program kerjanya sudah lengkap di situ. Hanya di dalam pelaksanaannya kan DPR tidak ikut untuk melaksanakan itu kan, hanya pengawasan saja. Iya. Nah, jadi yang melaksanakan ini adalah pihak eksekutif yang melaksanakan ini. Jadi kita di dalam perjalanannya itu ya itulah yang perlu kita kawal dengan rekomendasi-rekomendasi pansus kemarin kan. Betul. Nah, sehingga kita harapkan betul-betul Silpa ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Barito Timur. Artinya kalau memang terpaksa Silpa itu ya Silpa positif lah kalau ada kan gitu. Yang Silpa negatif terus kan gitu. Iya betul. Nah, kita bangga kalau memang ada Silpa positif. Berarti itulah kepiawaian mereka untuk mengelola kegiatan kan gitu. Iya. Tapi kalau Silpa negatif ini berarti
kegagalan mereka untuk melaksanakan kegiatan yang ada di OPD mereka masing-masing kan gitu. Iya. Pak Cilik bisa jelaskan mungkin berapa nilai dari makan minum sendiri anggarannya yang total? Saya kebetulan tidak baca RK Bung Josi, jadi saya tidak berani menghayal mengatakan ini kan. Oke, baik, terima kasih. Lanjut. Iya. Yang jelas tiap kantor itu punya anggaran itu kan. Makan minum itu tiap OPD. Iya, langsung ke OPD langsung ya. Iya, dia tiap OPD. Dia tidak langsung itu anggaran nanti di LKPJ tahun depan akan kelihatan nih OPD ini anggaran makan minumnya sekian. OPD ini anggaran makan minumnya sekian. Termasuk ATK-nya Bung Yandi. Termasuk ATK-nya gitu. Ya, kalau gelondongan tidak ada Bung Jos. Iya. Sebab itu saya tidak hafal kalau untuk secara keseluruhannya kan gitu. Oke, baik. Ya. Ya, saya kira itu saja dari saya sementara Bung Jos. Oke, baik. Mudah-mudahan ada tambahan dari teman-teman lain nantinya. Saya kira lebih kurang kami mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Bung Jos. Oke, baik. Terima kasih Pak Cilik 10 menit yang kedua. Ya. Tadi sudah saya berusaha untuk mencoba menghadirkan Pak Ketua DPRD Pak Nur Sulistyo dan hasilnya nihil. Pak Yudi kebetulan ada kegiatan tamu. Dan Bu Juwita tidak hadir ya malam ini. Bu Juwita nampaknya tidak bisa dihubungin ya. Jadi mungkin ada kesibukan. Ada waktu untuk Bu Yandi, silakan Bu Yandi. Ya, oke, selamat malam semuanya. Silpa. Sudah sering sih bicara Silpa kita ini ya. Tapi aku bicara malam ini agak beda dengan talkshow jauh sebelum ini tentang Silpa. Aku mengacu pada LKPJ tentunya. Kita mengacu pada data. Iya. Gitu kan? Kalau kita melihat di LKPJ mengenai pengelolaan belanja daerah. Belanja daerah itu kan ada dua nih ya. Ada yang namanya belanja tidak langsung. Ada yang namanya belanja langsung. Gitu kan? Nah, untuk tahun anggaran 2020 nih, belanja tidak langsung dan belanja langsung ya itu lumayan besar sih kalau dijumlahkan ya. Artinya 918.424 kalau tidak salah itu ya di LKPJ itu anggarannya. Saya baca anggarannya itu belanja langsung itu sekitar 918. Iya benar, 918 miliar. Nah, dari angka ini baru kita melihat berapa realisasinya dari anggaran ini. Ternyata realisasinya sampai akhir tahun berdasarkan laporan RKPJ itu adalah 766 miliar 464,861,914. Selisih inilah dari anggaran yang ada, kemudian dengan realisasi disebut dengan silpa. Selisihnya itu disebut dengan silpa. Nah, apabila kita mengurangi dari anggaran 918 M sekian tadi, dikurangi dengan realisasi 766 M sekian, maka hasilnya adalah 151 M 960 sekian, hampir 152 M. Itulah silpa tahun 2020. Sebagai perbandingan, tahun 2019 ada silpa enggak? Kok begitu besar sekali ini silpa tahun 2020? Begitu kan? Ada. Berdasarkan laporan Pansus tahun 2019, laporan silpa 2019 itu kurang lebih sebesar 118 M. Nah, jadi tahun 2019 itu silpa kita 118 M. Tahun 2020 hampir 152 M.
berarti silpanya naik. Dan ini kenaikannya sungguh-sungguh sangat pesat. Kalau disimpan di deposito bunganya berapa? Ya, kalau itu kan tergantung karena dia sangat fluktuasi bunga ini. Bunga sangat fluktuasi sekali ya. Dia tidak bisa kita karena tiap saat dia bisa berubah. Tiap saat dia bisa berubah. Cuman kita bicara normatifnya saja dulu. Artinya apabila kita melihat silpa ini, ya kan, ini sangat besar di tahun 2020. Kan begitu. Nah, dari pengamatan saya dan hasil pansus, gitu kan, kurang lebih kayaknya ini hasilnya nih, ya kan, penyumbang silpa yang cukup besar tahun 2020 adalah anggaran penanganan dan pengendalian COVID-19. Berapa silpa dari anggaran COVID yang disumbangkan di tahun 2020? Anggarannya kalau kita ambil dari patokan awal yang 49 M 337 sekian gitu kan, itu hanya terrealisasi hanya sekitar 9 M sekian. 9 M, catatan saya 910 sekian lah ya. Nah, kalau berdasarkan realisasi anggaran COVID, maka anggaran COVID itu terrealisasi di tahun 2020 dari anggaran 49, sekian M itu 13,46%. 13,46%. Tapi yang 87-nya jadi silpa. Ya, 86, sekian itu jadi silpa. Itu hitung-hitungan ini kasarnya aja ya. Ya, itu kan kasar kan. Nah, penyumbang terbesar silpa lain kalau saya amati adalah dari belanja barang dan jasa. Kalau melihat silpa dari belanja barang dan jasa, realisasinya 78,73%. Dan ini cukup besar. Kalau realisasinya, standar realisasi anggaran yang stabil itu kan sebenarnya 99 sekian persen. Minimal 98%. Kalau 78,73% itu cukup besar gitu kan. Iya. Nah, lagi-lagi penyumbang silpa cukup besar dari belanja barang dan jasa adalah anggaran untuk dan penanganan pengendalian COVID. Jadi, pengendalian COVID itu bukan hanya di angka 49 ya, kalau saya amati. Ada juga dia melengket di belanja barang dan jasa. Makanya kalau mengamati LKPJ kita agak harus, kalau satu kali tidak cukup. Harus 3 kali. Ya, minimal itu. Minimal itu 3 kali baru kita bisa memahami gitu kan. Ternyata anggaran COVID itu, karena mungkin ada masing-masing di OPD itu kan ada rasionalisasi anggaran. Gitu kan? Nah, ada melengket di masing-masing situ. Nah, silpa yang disumbangkan dari belanja barang dan jasa, penanganan pengendalian COVID juga kalau kita teliti, ya kan? Lumayan besar juga gitu. Nah, padahal apa yang terjadi? Padahal penanganan COVID ini kita tahu bahwa untuk bukan hanya pengendalian dan penanganan penyakitnya, tapi bagaimana membantu dampak ekonomi dan sosialnya. Sampai terakhir di Desember kemarin, Tokso masih ikut meneriakkan, menyuarakan, menggaungkan, ayo keluarkan 10.000 bansos yang 2,7 M, saya ingat betul. Itu kan tidak terlaksana dengan alasan kemarin takut tumpang tindih. Yang kedua alasannya baru saja terima dari provinsi dan pusat, gitu kan, sumbangan. Nah, hal-hal itulah yang dijadikan alasan sehingga
bansos 10.000 paket itu tidak dilaksanakan kemarin. Gitu Sampai kan? saya sarankan Bung Yandi kemarin, kalau tidak mau tumpang tindih, saya kira cepat-cepat dibagi untuk Barito Timur duluan kan gitu. Ya. Dari daerah betul. kabupaten duluan, baru dari pusat dan provinsi menyusul, saya bilang. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Pansus DPRD menyimpulkan, gitu kan, bahwa penanganan COVID-19 di Barito Timur tidak serius. Tapi beda Pansus LKPJ dengan 2020 dengan Pansus penanganan COVID. Pansus penanganan COVID tidak terbuka. Apa saja yang menjadi catatannya, apa saja yang menjadi rekomendasinya, kita masyarakat nggak tahu. Coba itu dibuka. Seperti Pansus LKPJ. Sehingga masyarakat bisa mengawal. Ini apa yang mau kita kawal? Pak Cilik tahu nggak ada berapa catatan dan rekomendasi Pansus penanganan COVID DPRD? Lupa saya Bung Yandi. Lupa. Kalau dikasih tahu ke masyarakat kan kita bisa ingatkan, ada sekian catatan, ada sekian rekomendasi. Iya. Iya kan? Tahunya kita ada rapat pansus aja, gitu kan? Di media kita buka-buka apa hasilnya juga nggak ketemu. Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu di sini? Rekan-rekan narsum, Pak Senior tahu nggak? Saya percaya Pak Senior juga nggak tahu. Gitu ya? Saya yang anggota pansus juga lupa Bung Yandi. Karena tidak dibagikan pada semua anggota kan itu. Karena tidak dibagikan pada semua anggota. Selain kalau LKPJ kan, kalau LKPJ itu kita bagikan kan. Anda ini kerja buat masyarakat atau buat bargaining Anda nanti kan begitu. Akhirnya asumsi kita begitu. Jangan-jangan Anda mau bargaining nih sama. Nah, kan gitu. Kenapa tidak transparan? Coba umumkan aja. Kalau pansus LKPJ kita bagikan ke semua anggota Bung Yandi. Betul. Jadi aku nanya sama Pak Cilik juga, Pak Cilik, waduh nggak tahu waktu dapat kemarin berapa ya gitu kan. Susah juga gitu kan. Iya. Coba dibuka aja apa sih yang menjadi catatan-catatan yang sudah dilakukan pansus selama ini. Masyarakat pengen tahu kerja pansus. Masyarakat yang bayar gajinya kok. Kalau pansus LKPJ, Bung Yandi, kalau pansus LKPJ kemarin kita kirimkan ke WA pribadi masing-masing anggota kan gitu. Bahkan dikirimkan ke masyarakat. Iya. Jangan salah, itu yang benar gitu loh. Iya, iya. Itu yang benar gitu loh. Sekarang mendengar silpa begitu tingginya, dari sumbangan anggaran COVID. Kita juga tidak tahu apa yang direkomkan di pansus ini. Apa rekomnya kan begitu. Kita tahunya di berita itu pun dari Pak Cilik tahunya kemarin bahwa ini menganggap tidak serius. Kurang serius. Itu pun tahunya dari Pak Cilik. Ya itu inti dari semuanya itu Bang Yandi. Iya kan? Artinya hasil rapat kami semuanya bahwa penanganan COVID ini belum serius kan gitu. Iya, tapi dari tidak seriusnya itu apa? Kami tahu masyarakat gitu loh, ya kan? Nah, ini kan masyarakat tidak tahu hasil pansus pansus COVID ini apa sih, ya kan? Masyarakat berhak tahu kok. Anda dibayar gaji Anda dari pajak masyarakat, dari hasil masyarakat, kan begitu. Andai kata saya ketua pansus kemarin saya buka juga Bung Yandi. Wah itu percaya kita, gitu kan? Iya. Nah inilah, apakah begini memang cara kerja Anda kan kita jadi ragu semuanya gitu kan? Pada hasil-hasil yang kemarin begitu kan, baru kita memiliki kepercayaan naik sebenarnya dengan adanya catatan dan rekom pansus ini, gitu kan? Tapi pun kita juga masih ragu, jangan-jangan ini yang kerja hanya orang-orang tertentu ini. Iya. Iya kan? Karena apa yang saya dengar dari Pak Cilik kemarin, ada yang diminta membaca juga tidak datang, yang diminta datang rapat juga tidak datang. Iya. Kan begitu? Iya.
Bahkan ada yang bilang hasil pansus tidak sah katanya karena tidak ada rapat terakhir katanya kan gitu. Ngapain tidak sah? Kalau sudah Iya. diparipurnakan, ditandatangani di dalam paripurna, siapa yang ngomong tidak sah? Itu orang yang tidak mengerti aturan Bung Yandi. Itu dia yang ngomong itu anggota DPRD nggak? Ya anggota DPR Bung Yandi. Mati Belanda. Iya. Itu orang yang tidak mengerti aturan Bung Yandi. Itu kemarin sudah paripurna. Rekomendasinya Iya. ditandatangani oleh pimpinan DPRD. Siapa yang ngomong tidak sah? Kacau nih. Oh. Ya artinya aku bilang kan, Anda yang kuundang rapat tidak mau hadir. Kenapa aku bilang kan gitu? Nah, dasar dia bicara tidak sah itu apa gitu. Sekarang gini aja deh, buka tatip deh, umumkan ke masyarakat tatip Anda itu mana? Artinya yang jelas sih orang yang ngomong kayak itu orang yang nggak mengerti aja Bung Yandi. Jadi dia aja anggap aja anjing menggonggong kepilah tetap berlalu Bung Yandi. Iya. Nah itulah kita kembali kepada fokus ya Pak, gitu kan. Artinya ketidaktahuan yang bersangkutan dengan aturan Bung Yandi. Ya, jadi kalau kita melihat hasil dari ini headsetnya agak sudah mulai rusak nih, sorry. Ya. Masih bagus, Bung. Masalah. Saya lepas dulu headset. Oke. Jadi kalau kita melihat hasil dari Silpa ada mengalami peningkatan. Pertanyaannya, uang Silpa itu kata senior diapain? Dijadikan modal awal untuk tahun berikutnya. Kan begitu. Nah, di LKPG tahun 2019 Silpanya kan 118 sekian. Benar nggak keciliknya? Iya. Kalau yang 2021 kan ini masih dipegang rapat oleh orang-orang DPRD, saya nggak tahu nih. Ya karena saya juga belum terima Bung Yandi. Nah, kan begitu. Ya. Kok masyarakat susah sekali dapat informasi seperti ini. Ini contoh saja ya. Artinya paling-paling unsur pimpinan yang tahu Bung Yandi. Ya, di 2019 Silpa itu kan 118 M. Gitu kan? Kalau kita melihat hasil rekomendasi ya, rekomendasi pansus. Nah, berapa PAD kita tahun 2020? Iya kan? Iya. PAD kita ini berapa? Itu pertanyaannya. Katanya meningkat ya, KPG disebut selalu meningkat tiap tahun. Meningkat karena Silpa. Meningkat. Sekarang meningkatnya karena apa? Ayo kita bedah. Aku mengamati laporan pansus. Nah, jadi kalau melihat hasil dari anggaran 900 berapa tadi? 900, saya bukan kepikiran gini ya. 918 ya kan? Anda kurangi aja 118 Silpa itu hasil tadi. Jangan bohongi rakyat. Berarti hanya 700 sekian M PAD Barito Timur. Iya. Yang bilang meningkat siapa? Yang ngomong PAD meningkat siapa? Nanti Silpa tahun 2021 ini, ya kan? Dari 2020 ini kan 100 apa sekian, gitu kan? Nah untuk anggaran di 2021 kita kan belum tahu nih. Orang-orang DPR ini megang erat sekali nih perdanya, gitu kan? Itu tinggal mengurangi Silpa, itulah modal, itulah PAD. Jadi, apakah anggaran belanja kita meningkat atau tidak akan ketahuan. Nah, artinya begini. Kalau saya menilai sih begini, pemerintah daerah saat ini kesulitan meningkatkan PAD-nya. Gitu kan?
Kesulitan sekali dia memenuhi untuk meningkatkan PAD ini, begitu kesulitan. Sehingga apa? Mau tidak mau diakalin nih dengan cara-cara seperti ini. Dengan salah satunya dengan cara silpa. Jujur saja dengan cara silpa. Ya kan? Saya melihat dan mempelajari dari 2019. Sekarang di 2020, gitu kan? 150 sekian. Silpa inilah yang ternyata meningkatkan anggaran di tahun berikutnya. Sehingga apa? Dengan besarnya silpa, pembangunan tidak jalan. Gitu kan? Bukan tidak jalan sih, tidak maksimal. Begitu kan? Tidak maksimal. Sehingga tidak begitu. Ya, artinya tidak maksimal, Bung Yandi. Ya, betul. Tidak kelihatan. Karena silpa. Berarti pembantu bupati tidak ada yang Profesional. tidak ada yang sukses untuk meningkatkan PAD. Ya kan? Urusan pelabuhan saja bisa ditunda-tunda. Katanya takut COVID. Berhenti aja takut COVID jadi ASN. Kan ada prokes. Iya kan? Bagaimana bisa meningkatkan hasil kalau menunda-nunda urusan begini? Iya, nanti saya jadwalkan lagi nanti di bulan ini mati. Berarti saya pikir kalau mati. Nggak ada selesainya kalau begitu. Lampu jalan nih banyak mati nih. Lampu jalan nih banyak mati. Itu PAD sebenarnya. Bukan mati saja, Bung Yandi. Banyak yang belum dipasang, Bung Yandi. Nah, banyak juga yang belum dipasang. Berapa kerugian. Iya. Jadi sumber-sumber PAD kita ini ya sebenarnya yang akhirnya kita tidak punya pelabuhan. Mengandalkan pelabuhan punya BNGM yang satu pelabuhan itu monopoli dia. Iya, akhirnya kan akhirnya pelabuhan swasta yang jalan, Bung Yandi. Nah, kan begitu. Akhirnya tidak ada peningkatan PAD. Iya. Ada hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah kita dengan provinsi. Mudah-mudahan nanti terus membaiklah hubungan ini ya. Iya. Sehingga apa? Menimbulkan kesulitan negosiasi untuk melakukan anggaran-anggaran pusat, anggaran-anggaran daerah untuk tahun ke depannya. Begitu kan? Karena apa? Ya harus rekomendasi provinsi kita minta. Ini akhirnya membuat perut kita harus benar-benar membuat kencang ikat pinggang. Iya. Udah bilang dari dulu. Artinya ikat pinggangnya pakai rel aja lagi yang dipasang, Bung Yandi. Udah biar tak lepas gitu. Ya, artinya pakai rel itu nanti dikencangkan kan. Sebentar dikencangkan kan gitu. Kita bicarakan fakta loh, mau tidak mau. Ini direncanakan harus besar untuk menutupi defisit dan menurunan pajak, ya kan? Untuk menutupi PAD yang turun, ya kan? Sehingga tahun-tahun berikutnya ini masih terlihat stabil atau naik. Ya, artinya kalau pelabuhan Pemda di Telang Baru berfungsi, Yandi, artinya armada saya untuk ngangkut CPO ke luar daerah itu bisa tidak berfungsi, Bung Yandi. Nah, itu tolonglah sisa periode terakhir ini kita merasa terlalu inilah. Ayolah fungsikan cepat pelabuhan itu. Kalau tidak ini akan silpa. Nggak bakalan kita biar teriak karena memang harus silpa. Bagaimanapun anggaran berikutnya harus tetap tertutupi gitu. Karena ini harus dilakukan mau tidak mau kalau mau melihat anggaran berikutnya stabil atau terlihat naik. Padahal tidak naik gitu loh. Termasuk kan Bung Yandi, pajak dari SPBO ini nanti mungkin lebih meningkat kan? Kalau kemarin kan cuma 2, ini sudah tiap kecamatan sudah ada. Nah, kan begitu. Jadi ya artinya pajak-pajaknya mungkin lebih banyak masuk nanti Bung Yandi. PAD kita mungkin lebih banyak juga nantinya. Nah, itu dipacu harusnya dipacu apa yang bisa menghasilkan PAD. Iya. Jadi artinya kita harapkan Dispenda ini artinya Dispenda ini betul-betul melaksanakan fungsi mereka, Bung Yandi. Ya sekarang nggak bisa melaksanakan itu karena apa? PAD kita yang sangat riskan, ya kan?
dari penghasilan belanja kita ini bagaimana mungkin, sehingga apa yang dikatakan Pak Wahyu di talk-talk sebelumnya, Silpa ini terencana, wajar karena memang direncanakan. Kalau dihabiskan kelihatan sekali PAD tahun depan itu berapa. Iya, betul. Kelihatan sekali, iya kan? Kalau LKPG ini semua masyarakat terima, masyarakat semua bisa menghitung. Tapi kombornya di PRG itu terlalu pegang erat sekali sih. Kasihlah Bu internet untuk masyarakat ini loh, LKPG Perda APBD gitu kan. Mereka juga di rakyat kok. Saya ada bukti WA minta sama DPRD sampai sekarang udah dikasih. WA Sama saya atau sama siapa Bung Yandi? Bukan sama Pak Cilik. Bukan sama Pak Cilik. Saya simpan bukti ini terus. Siapa tahu saya dituntut orang, saya buka. Saya pernah bicara. Anda megang harga ini kok terlalu sulit amat, gitu kan, ke masyarakat. Itu tuh Bung Jos. Jadi Silpa itu, ya kan, ya memang harus besar. Jika PAB tidak bisa ditingkatkan, mau tidak mau Silpa. Padahal, himbauan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri itu tidak kurang-kurang. Dana itu harus habis diminta sampai akhir tahun 2021. Tapi mau bagaimana? Akan kelihatan sekali raportnya APBD nanti di tahun depan, ya kan? Jika ini tidak disilpakan, percaya kata-kata saya. Mudah-mudahan Pak Cilik tidak ditunjuk lagi jadi ketua pansus, Bung Yandi. Iya. Trauma kayaknya mereka, Pak. Iya. Oke. Sambil jalan Bung Yandi ya, ada SMS masuk 2661. Maaf Bung Jos, selamat malam. Salam kompak untuk Pak Cilik. Saya Sopi di Tameng Layang. Apa sih yang dibangun Bupati sampai saat ini? Toko batik yang di depan kantor pos itu milik siapa Pak Cilik? Ini Pak Cilik nih. Siapa yang jawab Pak Cilik? Apa maksudnya tadi Bung Jos? Yang di depan kantor pos siapa? Iya, ini dari 2661. Maaf Bung Jos, selamat malam. Saya Sopi dari Tameng Layang. Apa sih yang dibangun Bupati sampai saat ini? Toko batik di depan kantor pos itu milik siapa Pak Cilik? Nah Pak Cilik yang ditanya nih. Artinya yang jelas itu nanti besok mungkin tanya-tanya saja ke kantor batik itu siapa yang punya ini gitu kan? Iya. Oke. Jadi nanti mungkin tahu siapa yang punya itu kan? Ya. Oke. Ya. Oke baik. Yang jelas toko batik Mawinai maksudnya ya, itu bukan milik Bupati. Iya. Tapi milik Ibu Bupati kan? Kita disebut milik Bupati. Itu milik pribadi, bukan milik Bupati atau milik daerah atau aset daerah. Itu milik pribadi. Iya. Milik pribadi Ibu Munita. Kita tidak tahu atas nama siapa gitu loh. Iya. Yang jelas nanti masyarakat bisa aja tanya di situ kan itu. Yang saya lihat mengelola di situ hari-hari adalah Ibu Munita Mustika Dewi, istri Bupati kan gitu. Saya kan langsung jawab, itu bukan punya Pak Bupati kok. Iya, betul. Oke. Itu milik pribadi. Ya. Kalau milik Bupati nanti bisa dibagi-bagikan aja pada masyarakat kan gitu. Kalau milik Bupati berarti aset daerah. Iya. Gitu kan? Ya, jadi harus ada pengelolanya khusus itu kan. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bu Yani, terima kasih Pak Cilik. Dan ada penelpon yang masuk, silakan saya terima Anda. Ya, ini siaran langsung. Terkait dengan Silpa. Saya terima Anda di 0813 4911 7711. Tadi ada Pak Lelo mau masuk nampaknya. Ayo silakan di 0813 4911 7711 dan di 0853 4833 7713. Akan saya break sejenak terkait untuk talkshow malam hari ini. Channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur.
Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talkshow, berkunjung bersama sahabat Talkshow, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bimasena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bimasena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Telah hadir jasa perbaikan elektronik seperti televisi, kipas angin, power ampli, setrika listrik, alat radio komunikasi, baik handy-talkie maupun rig, serta menerima perakitan atau pesanan antena komunikasi seperti yang digunakan pada orari dan ataupun rapi dan ataupun di organisasi yang lainnya. Ya, kami siap membantu Anda. Untuk lebih lanjut, silakan Anda bisa untuk menghubungi kami di 0857 1508 7102. Sekali lagi di 0857 1508 7102. Silakan hubungi kami untuk Oke, baik, terima kasih. Dan saya bacakan untuk SMS, ada SMS masuk Pak Cilik ya. Ini dari 0877. Malam Bung Jos, kalau bisa pansus yang sudah dibentuk agar bekerja di mata hukum sama dan BPKD segera turun ke lapangan sesuai bukti LKPJ termasuk di desa-desa dari Bapak Isa ya. Oke, Pak Cilik, ditanggapi Pak Cilik. Silakan ulangi Bung Jos. Oke, baik. Dari 0877 Bapak Isa namanya. Ini Bapak Isa ini kalau nggak salah di Yaringin ini. Malam Bung Jos, kalau bisa pansus yang sudah dibentuk agar bekerja di mata hukum sama dan BPKD segera turun ke lapangan sesuai bukti LKPJ termasuk di desa-desa dari Pak Isa. Silakan Pak Cilik. Artinya keinginan saya seperti itu. Ya. Begitu kita buat rekomendasi supaya ditindaklanjuti segera kan oleh eksekutif kan, baik melalui dinas terkait maupun mereka bisa memanfaatkan inspektorat yang ada di Barito Timur kan begitu. Artinya kita harapkan mereka turun ke lapangan bahwa temuan-temuan pansus itu bukan rekayasa kan gitu. Dan untuk SMS yang kedua, malam Bung Jos dan Bung Yandi, Pak Cilik, semuanya banyak program sangat indah. Banyak program terasa mubazirnya. Kenapa? Karena instansi terkait tidak bekerja, hanya menghabiskan dana apa-apa saja. Oke, terima kasih Pak Cilik. Pak Badawo, ada waktu masih bisa mendengarkan? Bung Badawo masih bisa? Sudah keluar. Oke, baik. Saat ini Anda masih bersama Bung Jos dan Pak Cilik. 1 jam lebih 1 menit. Saya kasih waktu Anda untuk menyapa pendengar kita dan sekaligus sebelum kita berpisah, silakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kedua, Bung Jos. Artinya pada intinya keinginan kita sama untuk memperbaiki Barito Timur ini kan begitu. Sehingga oleh sebab itu saya siap untuk talkshow ikut pada rekan-rekan semua dan menyampaikan informasi-informasi pada masyarakat, keinginan kita bahwa Barito Timur itu ke depan lebih bagus kan begitu. Makanya sampai kita rekomendasi pansus kemarin sampai 73 rekomendasi, karena ada beberapa catatan kita juga ada 75 catatan, beberapa kegiatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah agar pembangunan ke depan lebih bagus dan lebih sempurna, dan Silpa ini keinginan kita tidak ada lagi kan begitu. Oleh sebab itu kita mempunyai harapan yang sama, baik saya sendiri maupun masyarakat. Saya kira tidak ingin Barito Timur ini ke depannya ya lebih buruk dari yang ada sekarang kan begitu. Iya.
Saya kira itu saja Bung Jos, dan saya mohon maaf seandainya ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati masyarakat. Dalam kesempatan ini saya mohon maaf. Bila tapi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Oke, baik, terima kasih Pak Cilik. Bung Yandi, ambil satu kesimpulan dan sekaligus nanti closing statement. Iya. Ntar menutup jangan keburu ya dipotong. Iya. Sampai terakhir ya nanti. Jadi begini, bicara Silpa malam ini, saya pesimis, ya kan? Karena apa? Karena selama PAD kita tidak bisa meningkat, selama PAD kita masih seperti apalagi ini cenderung menurun pajak kita, gitu kan, di masa pandemi COVID, maka bagaimanapun Silpa ini akan tetap ada. Karena apabila tidak ada, tidak akan bisa menutupi lagi yang namanya anggaran di tahun depan itu yang menjadi proyeksinya misalnya 1 triliun. Ini tidak akan bisa nutupin. Kalau anggaran realisasi PAD kita misalnya sama penghasilan kita itu hanya sekitar 700-an sekian. Ya kan? Bagaimana menutupi anggaran tahun depannya yang diproyeksikan 1 triliun misalnya gitu, atau lebih malah gitu kan. Nah ini yang tidak mungkin. Makanya yang namanya Silpa ini saya udah melihat ini Silpa ini akan besar di tahun 2021 ini selama Seolah-olah jadi program lah Bung Yandi lah. Mau tidak mau Pak Cilik, ya kan, kalau nggak ketahuan, kalau nggak kelihatan sekali bahwa pemerintahan ini gagal total gitu, gatot gitu kan. Artinya begini, kalau kita bercermin di 2019 saja, ya kan, di 2019 itu kalau kita melihat bahwa sekitar 900-an sekian gitu kan, 800 sekian apa 900-an lah, gitu kan, dari anggaran. Itu dikurangi modal awal yang karena ada Silpa di tahun sebelumnya, di 2020 itu kan, di 2019 Silpanya 118. Kurangin Silpa. Itulah hasil daerah kita gitu loh. Nah begitu juga di tahun 2021, kurangi Silpa 2020 nanti. Di Silpa kita di 2020 151 M sekian ya, hampir 152. Apabila dikurangi Silpa kan berapa hasil pendapatan kita? Kelihatan. Ya kan? Begitu juga tahun ini untuk tahun berikutnya. Karena tidak mungkin turun dari angka 900-an ke bawah, itu tidak mungkin. Dia harus angka 900-an ke atas. Kalau enggak bangkrut. Kalau enggak daerah harus ngutang. Kan begitu. Kalau enggak daerah kita harus pinjaman ke bank jadinya atau pihak ketiga. Kalau tidak bisa memenuhi itu. Mau tidak mau Silpa. Ini orang tidak kuliah pun bisa menghitung nih. Iya kan? Bisa menghitung nih. Artinya begini. Bagaimanapun kita teriak, kita sarankan, kita kritik, jangan ada Silpa. Tapi ini tidak mungkin rasa-rasanya. Di luar akal sehat saya bila tidak memisahkan Silpa besar karena untuk menutup defisit tahun berikutnya. Defisit ini harus ditutup. Tidak mungkin pengajuan anggaran yang sudah dilakukan misalnya antara 900 M sampai 1 triliun, ya kan? Harus ditampilkan seadanya 700 misalnya, 700 M lebih misalnya. Sisanya harus ngutang gitu. Daerah harus ngutang. Kalau daerah tidak mau ngutang dan tidak ada peningkatan PAD dari sumber lainnya, mau tidak mau jalan satu-satunya Silpa. Dan Silpa ini juga bisa diusahakan untuk bisa menguntungkan yang namanya investasi, misalnya melalui deposito dulu untuk jangka tertentu uang yang belum digunakan. Nah itu adalah penghasilan nanti buat nutupin kekurangan-kekurangan. Coba cermati, coba perhatikan.
nggak usah jauh-jauh memperhatikannya dari 2019 saja. Wah, pendapatan kita naik di 2020. Oh, laporannya kan demikian. Kelihatannya naik lah. Kelihatannya naik. Ternyata setelah dikurangi silpa, loh kok cuma sekian? Nah ini lagi nanti ya. Coba buktikan kata-kata saya. Pendapatan naik, gitu kan? Kurangi silpa. Kurangin silpa. Itulah pendapatannya gitu loh. Iya. Iya kan? Iya. Kalau silpanya kecil, tidak apa-apa, ini silpanya besar. Jadi kalau misalkan untuk menghilangkan silpa saat ini, saya melihatnya tidak mungkin dan di luar akal sehat saya, kecuali dengan menjor-jorkan anggaran, menghabiskan anggaran sampai 2021 ini, ya berarti resiko akan terlihat anggaran pendapatan kita yang sebenarnya berapa. Tapi adik kita kan gitu. Iya, syukur-syukur mencapai 800 M. Iya. Iya kan? Artinya PAD kita belum digenjot ini Bung Yandi. Mau bagaimana lagi? Ya kalau PAD kita digenjot saya kira mungkin tidak perlu silpa lagi Bung Yandi. Penundaan pelaksanaan pekerjaan itu kelihatan sekali. Iya. Iya kan? Termasuk tunjangan-tunjangan pegawai ini Bung Yandi. Nah, itulah semua akan terjadi, semua akan terjadi. Jadi masyarakat Barito Timur ya, mau tidak mau silpa ini diprogram. Mau tidak mau. Karena apa? Ini akan defisit. Jika tidak ada peningkatan pendapatan kita di Barito Timur, kita defisit di angka tahun 2022 nanti. Ya kan, bila ini kita habiskan anggaran sampai 2001 sampai 9,9%, 98%, kelihatan sekali angka pendapatan kita berapa. Ya kan? Kelihatan sekali. Karena apa? Silpa ini langsung masuk sebagai modal awal. Makanya kadang-kadang di laporan itu dibumbui dengan gelondongan penghasilan lain-lain, tidak terbaca silpa. Penghasilan lain-lain yang sah katanya kan? Yang sah. Nah, diakalin dengan bahasa itu. Iya. Coba buka penghasilan yang sah itu rinciannya apa saja. Terlihatlah, ya kan? Nah, itulah cara bermain mereka saat ini. Iya kan? Cara bermain mereka saat ini, apalagi ditambah saat ini mungkin saya pikir mudah-mudahan saya berdoa hubungan kita kembali harmonis dengan pemerintah provinsi ya. Karena bila melihat keadaan begini, ini kan karena persoalan sekda kemarin, jujur ini, ya kan? Ketidakharmonisan ini ya mungkin bisa pemicunya dari persoalan sekda kemarin gitu. Tetapi mudah-mudahan ke depan ini hubungan itu membaik, ya kan? Saya berdoa, kita semua berdoa lah, karena apa yang diputuskan oleh Pak Bupati kita juga mau tidak mau harus ikuti, gitu kan? Kita tinggal di Batim, gitu kan? Oke, kita akan ikuti, tapi kan pernah saya minta, bisa nggak APBD ini ditingkatkan? Ya kan? Agar apa? Masyarakat kan pasti kena imbasnya. Masyarakat pasti kena imbasnya, begitu loh. Bisa nggak APBD ditingkatkan? Coba buka talkshow saya waktu itulah, ya kan? Kenapa jadi saya minta? Mungkin Pak Cirik masih ingat ya? Iya. Bahkan saya minta kalau bisa 2 triliun gitu loh. Iya. Iya kan? Dengan keputusan seperti ini, ya kan? Kalau bisa APBD kita ya mohonlah digenjot 2 triliun gitu kan. Karena apa? Masyarakat yang akan jadi imbasnya. Termasuk di PR juga Bung Yandi. Saya kalau bicara di PRD sekarang gimana ya Pak Cilik ya? Iya. Saya melihat hanya orang-orang tertentu saja yang masih loyal terhadap masyarakat, jujur saja, gitu kan? Iya. Jujur saja, saya melihat hanya orang-orang tertentu saja. Artinya tinggal masyarakat yang menilai, Bung Yandi. Tinggal masyarakat yang menilai nanti. Begitu. Oleh sebab itu untuk 2002 nanti. Kita kurang opini di situ. Iya, artinya untuk ke depan itu orang-orang yang seperti itu tidak perlu masyarakat memilih lagi sebagai wakilnya kan begitu. Betul, kita akan perang opini di situ. Iya. Jadi jangan sampai masyarakat itu ada salah memilih lah. 3 kali. Jangan sampai 3 kali.
Jangan sampai kayak keledai itu terantuk 2 kali pada batu yang sama kan gitu. Iya, benar gitu kan. Nah, Iya. jadi akhir kata saya hanya mengingatkan saat ini kepada kita semua, grup narasumber di Talkshow. Saya juga mengingatkan kepada kawan-kawan ASN, masyarakat Barito Timur, sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita semua, untuk yang namanya silpa pasti akan masih besar di Barito Timur. Karena apa? Karena untuk menutup defisit anggaran di tahun berikutnya. Sehingga saya melihat prediksi saya, jika PAD belum bisa ditingkatkan dari sumber-sumber yang sangat potensial, maka ini akan berjalan terus silpa ini. Jadi bagaimanapun saya ingin membuka mata semua orang. Bagaimanapun kita teriak, memang silpa ini memang harus memang harus diprogramkan seperti ini, diadakan sedemikian rupa. Jika tidak, anggaran tahun berikutnya tidak bisa ditutupin. Kalau tidak bisa ditutupin, daerah akan ngutang. Harus melakukan pinjaman. Atau menjual aset. Kalau tidak bisa ditutupin. Jadi saya melihat, ayolah, sekali lagi saya mohon nih pembantu kepala daerah ini. Mati Belanda kita sekarang ini. Ya, Banyak, ya Bung Yandi, sebentar. Ya. Kalau menjual aset saya kira banyak aset kita yang tidak berfungsi. Ya, makanya kan itu pilihan. Seperti mobil dinas yang ada seperti mobil-mobil dinas yang ada di sekitar rumah jabatan itu kan. Coba dilelang untuk masyarakat untuk menambah PAD kita kan. Itu akan menjadi pilihan nanti. Iya. Itu akan menjadi pilihan, menjadi opsi, begitu kan. Iya. Apa saja yang bisa menghasilkan menutup defisit, apakah pilihannya nanti, kalau anggaran ini habis, jelas defisit Cilik. Tidak bisa, karena PAD kita belum ada peningkatan, begitu kan. Belum ada pemasukan yang dari potensial, gitu kan. Ya, nah, ketimbang mobil dinas yang dulu itu ada 40-an itu Bung Yandi. Sampai sekarang sepeser pun tidak ada masuk ke daerah kan. Karena kan dilelang di kejaksaan sana Bung Yandi. Ya makanya sekarang kan saya juga tidak menyalahkan begitu. Sekarang begini loh, kemitraan antara eksekutif dan DPRD. Begitu kan? Sekarang begini loh. Maksud saya di luar orang-orang yang memang loyal kepada masyarakat, anggota DPRD, saya memohon, gitu kan. Anda jangan hanya meminta anggaran besar. Kita ini sedang dalam keadaan krisis seperti ini, gitu loh, ya kan? Kencangkan ikat pinggang kan? Anda juga harus kencangkan ikat pinggang. Saya tahu di musim yang larangan mudik kemarin mereka juga masih banyak mengusahakan untuk pergi keluar daerah. Iya kan? Dengan alasan apapun gitu kan. Nah, persoalannya sekarang ini keuangan daerah kita betul-betul tidak begitu menggembirakan. Anda juga harus ikut berhemat dalam hal ini. Benar-benar harus ikut berhemat. Jangan Anda jor-joran mau keluar kota terus. Saya berharap silpa juga cukup besar nanti dihasilkan dari DPRD. Karena apa? Untuk menutup defisit. Gitu kan? Jangan dari pembangunan lah. Dari anggaran administrasi disilpakannya cukup besar, saya setuju. Ya kan? Di kesekretariatan dewan, di kesekretariatan daerah, di kesekretariatan OPD, ayo Anda efisiensi. Tapi jangan dihemat yang namanya pembangunan. Biarkan pembangunan dipacu gitu loh, ya kan? Biarkan uang keluar ke masyarakat. Sekarang toleransi kita semua diharapkan untuk Barito Timur. Sudahlah, yang kemarin kita jangan terlalu jadikan pengalaman, kata Pak Cik. Nah, kemarin kita jadikan pengalaman. Saatnya kita mau memperhatikan Barti, jangan terlalu menggerogoti Barti. Iya. Jangan terlalu menggerogoti Barti. Saatnya kita memperhatikan Barti. Begitu kan? Akhir kata, saya hanya ingin mengingatkan sekali lagi.
Manusia mati meninggalkan nama. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Harimau mati meninggalkan belang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Adil kata lino, bacuramin kasarnya. Basengat kajubatan. Oke, baik. Harus. Oke, baik. Terima kasih Pak Cilik, terima kasih Bung Bado, terima kasih Bung Jandi. Mari kita sisingkan tangan, bangun bartim. Silpa. Tinggalkan itu silpa. Jangan terlalu banyak menggerogoti bartim. Saya Bung Jos Bimasena, mari maju selangkah seiring perkembangan zaman dan salam menikah, salam surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bersama saya, Bung Jos Bimasena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show, berkunjung bersama sahabat Talk Show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bimasena. Hadir bersama saya, Bung Jos Bimasena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show, berkunjung bersama sahabat Talk Show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bimasena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bimasena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Hadir bersama saya, Bung Jos